Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Siti Rabia Adawiyah. Oke teman-teman, jadi kesempatan kali ini aku bakalan menjelaskan kembali, tetapi dengan materi yang berbeda. Di sini aku bakal menjelaskan materi tentang Slack. Oke, mungkin teman-teman bingung apa itu Slack, mungkin masih terdengar aneh ya kata Slack itu. Oke, teman, jadi Slack itu merupakan singkatan dari Stateless Address Auto Configuration. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke dalam materinya. Oke, teman-teman, di sini yang pertama itu ada definisi dari Stateless Address Auto Configuration. Oke, jadi Slack ini adalah sebuah fitur dari IP versi 6 yang memungkinkan perangkat mendapatkan alamat dari IP versi 6 secara otomatis dari router tanpa menggunakan DHCP versi 6. Dan juga teman-teman, Slack di sini juga digunakan untuk mempermudah pemberian alamat IP versi 6 pada perangkat dalam jaringan. Oke teman-teman, mungkin kesimpulan dari sebuah stateless address auto configuration adalah sebuah mekanisme pada protokol IP versi 6 yang memungkinkan suatu perangkat atau host untuk menghasilkan dan mengkonfigurasi alamat IP versi 6-nya sendiri secara mandiri tanpa memerlukan bantuan dari server DHCP yang terpusatnya, teman-teman. Oke. Selanjutnya, di sini ada proses dari Slack itu sendiri, teman-teman. Yang pertama ada router solidification atau sering disingkat sebagai RS. Oke, jadi RS di sini merupakan host yang mengirim kepada sebuah router untuk mendapatkan informasi jaringan dari IP versi 6. Oke, selanjutnya setelah dari RS, kemudian ke router advertisements, teman-teman. Selanjutnya ada router advertisements atau sering disingkat sebagai RA. RA di sini adalah router yang membalas dengan memberikan informasi seperti IP versi 6 prefix, prefix lake, dan juga default gateway, teman-teman. Setelah dari RA, selanjutnya Slack ini bakalan membuat alamat dari IP versi 6, yaitu host menggunakan prefix dari router dan membuat interface ID sendiri untuk membuat alamat IP versi 6. Oke, jadi di sini Slack itu bakalan membuat yang namanya interface ID. Oke, setelah dari proses ini, aku bakalan menjelaskan tentang apa yang dimaksud oleh interface ID. Oke, setelah membuat alamat IP versi 6, Slack di sini bakal membuat sebuah duplicate address detection atau sering disingkat dengan sapaan DAD. Oke. DAD di sini adalah host mengecek apakah alamat IP versi 6 itu yang sudah dibuat sudah digunakan perangkat lain atau belum. Oke, selanjutnya setelah dari duplicate address detection akan ada alamat untuk siap digunakan. Oke, jika tidak ada alamat guna yang sama, host dapat membuat sebuah alamat IP versi 6 tersebut. Oke, teman-teman, selanjutnya aku bakalan menjelaskan dari interface ID. Setelah mendapatkan prefix dari router, host perlu membuat sebuah interface ID. Oke, jadi di sini interface ID adalah bagian akhir dari alamat IP versi 6 yang digunakan untuk membedakan satu perangkat dengan perangkat lain. Kesimpulannya, teman-teman, dari interface ID yang berfungsi sebagai penanda unik agar setiap interface dapat dikenali dan dikelola dengan tepat oleh sistem itu sendiri, teman-teman. Selanjutnya,
ada RS dan RA. Setelah dari interface ID, selanjutnya ada router solicitation dan juga router advertisements. Oke, RS di sini merupakan sebuah pesan yang dikirim host ke router untuk meminta informasi konfigurasi dari IP versi 6. Oke, yang kedua ada RA atau router advertisements adalah pesan yang dikirim router ke host sebagai balasan. Kebalikannya teman-teman, kalau RS di sini untuk meminta informasi, tapi kalau RA itu adalah sebagai balasan ya teman-teman. RA di sini juga berisi tentang informasi seperti prefix IP versi 6, prefix flag, default gateway, dan juga flag A, O, dan M. Oke, flag A, O, dan M itu apa? Setelah ini aku bakalan menjelaskan dari apa itu flag A, O, dan juga M. Next. Oke, teman-teman, di sini ada pengertian dari duplicate address detection. Pengertian dari duplicate address detection di sini yaitu digunakan untuk memeriksa apakah alamat IP versi 6 itu yang dibuat sudah digunakan perangkat lain atau belum. Oke. Selanjutnya, di sini ada SLAAC dan DHCP versi 6. SLAAC di sini merupakan perangkat membuat alamat IP versi 6 sendiri yang berdasarkan dengan informasi dari routernya ya teman-teman. Selanjutnya ada DHCP versi 6, yaitu server DHCP versi 6 memberikan alamat IP versi 6 atau informasi konfigurasi kepada sebuah perangkat ya teman-teman. Oke, di sini ada SLAAC plus DHCP versi 6. Setelah membuat alamat IP versi 6, sedangkan DHCP dapat memberikan informasi tambahan seperti DNS ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada yang sebelumnya aku jelasin bahwa ada kombinasi flag A, O, dan juga M. Pada router advertisements atau RA menentukan bagaimana host mendapatkan sebuah konfigurasi dari IP versi 6. Oke teman-teman, kombinasi dari flag A, O, dan juga M itu ada 3 modenya. Yang pertama ada modul A, modul O, dan juga modul M. A dan O dan M ini merupakan singkatan. Dua singkatan. Kalau A ini berarti autonomous, O di sini adalah other, dan M adalah manage. Autonomous di sini merupakan sebuah host yang boleh membuat alamat IP versi 6 itu sendiri menggunakan SLAAC atau stateless address auto configuration. Oke, selanjutnya di sini merupakan sebuah host yang menggunakan DHCP versi 6 untuk mendapatkan informasi tambahan seperti DNS, domain name, dan lain-lainnya. Oke teman-teman. Selanjutnya yang terakhir itu ada M atau manage. M di sini adalah host yang menggunakan DHCP versi 6 untuk mendapatkan alamat IP versi 6 stateless address configuration. Oke teman-teman. Oke, di sini untuk SLAAC only, di sini untuk autonomousnya 1, untuk O-nya 0, untuk M-nya 0. Nah, sedangkan untuk SLAAC ditambah DHCP versi 6 itu adalah 1, 1, 0. Dan juga DHCP versi 6 adalah 0, 0, 1. Oke, pada intinya teman-teman, angka 1 di sini merupakan aktif dan 0 di sini merupakan tidak aktif. Oke, A di sini merupakan berarti alamat yang dibuat sendiri dengan SLAAC. Dan O di sini merupakan sebuah informasi tambahan dari DHCP versi 6 dan M di sini merupakan alamat yang dikelola oleh DHCP versi 6. Mungkin penjelasan materi dari saya dicukupkan sekian. Sekarang kita bakalan langsung konfigurasi dari aplikasi Cisco Packet Tracer. Teman-teman, sebelum memasuki aplikasi, aku bakalan mengingatkan sebelum memasuki aplikasi Cisco kita harus mematikan sebuah internetnya terlebih dahulu. Oke.
Di sini aku sudah memasuki aplikasi Cisco paket lessennya. Selanjutnya, di sini aku bakalan membuat sebuah topologi sederhana yang terdiri dari router, switch, dan juga PC. Oke, kita siapkan terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk routernya sendiri, aku menggunakan router mode 2911. Nah, untuk switch-nya, di sini aku menggunakan switch yang 2960 ini. Dan juga aku menggunakan satu buah PC. Oke, di sini aku bakalan menghubungkan satu sama lain menggunakan kabel automatik. Oke, dari router ke switch dan juga dari switch ke PC. Oke, teman-teman, di sini untuk port dari routernya gigabyte 0/0, dari router ke switchnya fast internet 0/1, dari switch fast internet 0/2, dan dari switch ke PC fast internet 0. Oke teman-teman, kita langsung aja mulai konfigurasinya. Oke teman-teman, di sini aku bakal mengkonfigurasi yang pertama adalah routernya terlebih dahulu teman-teman. Seperti biasa, kita menggunakan mode CLI. Di sini teman-teman supaya terlihat portnya. Oke, di sini ada pertanyaan, would you like to enter the internal configuration dialog? Kita jawab no ya teman-teman. No. Oke. Setelah kita menuliskan no, di sini kita ketik enable, tetapi aku singkat menjadi N. Enter. Selanjutnya konfigurasi terminal, tetapi aku juga akan mensingkatnya menjadi config. Enter. Nah, selanjutnya kita masukkan portnya. Port dari router ini adalah 05. Nah, berarti di sini kita masukkan interface gigabyte. G di sini adalah gigabyte ya teman-teman. 0/0. Enter. Nah, selanjutnya kita nyalakan untuk portnya. Untuk menyalakan port kita tuliskan no shutdown, tapi di sini aku hanya menulis no shut. Enter. Nah, di sini sudah hijau ya teman-teman portnya. Selanjutnya kita masukkan untuk IP versi 6-nya teman-teman ya. IP versi 6, address 2001.2 db8.2 10.2.2.1. Kita masukkan slice-nya, itu slice 64. Oke teman-teman, sekedar mengingatkan, untuk konfigurasi IP versi 6 itu tidak menggunakan subnet, tetapi menggunakan slice-nya teman-teman, slice 64. Oke, setelah itu kita enter. Oke, setelah itu kita masukkan IP versi 6 unicast. IP versi 6 unicast, tapi aku bakalan disingkat aja menjadi uni. Oke, selanjutnya kita masukkan IP versi 6 unicast routing. Oke, enter. Oke, selanjutnya kita exit. Oke, teman-teman, mungkin untuk konfigurasi dari router hanya segini ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung aja konfigurasi dari PC pertamanya. Gunakan desktop. Selanjutnya IP configuration. Nah, untuk IP versi 6 itu bukan di IP versi 4, tetapi di bawahnya teman-teman. Oke, kita masukkan 2001.2 db8.2 10.2.20.2 CFF F3F-nya -2, kita masukkan FE88, kita kasih -2 lagi, kita masukkan 4035
35. Selanjutnya masukkan slash-nya. Nah, untuk slash-nya di pinggirnya teman-teman. Slash 64. Slash 64. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita teman-teman, sekarang kita masukkan untuk di Colgate ring-nya F FE 80 titik 2 lagi kita masukkan 22 0 D titik 2 BD FF titik 2 lagi kita masukkan FEDD. Selanjutnya kita masukkan 7101. Oke teman-teman, untuk visinya kita sudah mengkonfigurasi dan juga switch-nya dan juga router. Di sini router switch-nya teman-teman, di sini visi dan juga router udah konfigurasi, tapi untuk switch-nya tidak aku konfigurasi dikarenakan switch di sini itu hanya sebagai penghubung untuk router dan juga PC. Oke, teman-teman. Nah, oke teman-teman, setelah aku pesan dari router dan juga PC itu sudah successful. Oke teman-teman, dicukupkan sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata, dan juga saya mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan dalam konfigurasi. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.